perjalanan orang menghafal Al-Quran. Karena banyak sekali orang menghafal Al-Quran dengan penuh tantangan lika-liku. Ada banyak sekali buku-buku seperti itu. Nah, kita baca buku seperti itu, orang yang dengan keterbatasan fisik menghafalkan Al-Quran di usia yang sudah tua, di tengah kesibukan tapi bisa menghafalkan Al-Quran. Kita baca buku-buku kayak gini nih, agar perasaan bosan tadi ya kemudian lama-lama menjadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang begitu sayang, begitu cintanya kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Semoga Allah juga menanamkan perasaan sayang cinta ini ke dalam hati kita semuanya. Perasaan cinta dan sayang kepadanya di dalam hati kita semuanya. Salawat beserta salam selalu kita sampaikan, curahkan kepada seseorang yang seharusnya manusia yang paling kita cintai, Rasulullah SAW. Beserta seluruh sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sahabat, kita lanjutkan apa yang kita bahas sebelumnya tentang bagaimana cara menghilangkan perasaan bosan saat kita menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Di episode sebelumnya sudah kita bahas ada 3 cara menghilangkan bosan ini. Nah, ini sekarang insya Allah kita bahas cara yang keempat. Ini masih ada kaitannya dengan cara yang ketiga kemarin. Karena cara ketiga kemarin kan kita datang perasaan bosan itu karena berubah fokus, berubah tujuan kita. Maka ketika datang perasaan kita, dalam hati kita gambaran pengen ini, pengen itu, alihkan kepada Al-Quran kembali. Maka yang keempat ini caranya adalah kita visualisasikan sesering mungkin kenapa kita pengen ngafal Al-Quran. Perkuat tujuan kita ini saat perasaan bosan datang kepada diri kita, dalam hati kita. Kita bayangkan nih, kita sering membayangkan saat kita sudah hafal Al-Quran nanti, bagaimana perasaan orang tua kita, betapa senangnya mereka. Dan diri kita pun akan begitu sangat senang saat kita menyetorkan juz atau ayat yang terakhir yang kita hafalkan. Rasakan perasaan senang itu dalam diri kita. Allah, kita sampai sujud syukur ketika kita menyetorkan yang terakhir itu. Misalnya kita yang terakhir membaca surat At-Tahrim ayat terakhir. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kalau kita harus sujud syukur. Datangkan perasaan saat kita sudah selesai menghafalkan ini. Ketika perasaan bosan datang kepada kita, bayangkan apa yang akan kita dapatkan setelah kita hafal Quran. Orang tua kita yang begitu gembiranya mendapatkan buah hati yang hafal Al-Quran 30 juz. Senang sekali mereka, bangga sekali mereka punya anak seperti kita. Hingga lelahnya, capeknya mereka membesarkan kita, semuanya terasa sudah terbayar dengan kita menghafalkan Al-Quran 30 juz. Itu baru saat itu, sahabat. Bagaimana nantinya juga kita lebih gampang setelah hafal Quran, kita lebih gampang membaca Al-Quran. Dimanapun kita berada, kita bisa membaca Al-Quran tanpa perlu membuka mushaf lagi. Bayangkan itu. Kita bisa saat naik kereta misalnya, kita bisa baca Al-Quran tanpa perlu membuka mushaf. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita bisa baca dimanapun, bayangkan nih, enak sekali.
saat ada ceramah membahas satu ayat, kita nggak perlu lagi buka mushaf, kita udah hafal ayat itu. Ya, langsung bisa ngeklik, wah enak sekali. Apalagi apa yang kita dapatkan nanti di akhirat, bayangkan saat di padang mahsyar, saat semua orang kesusahan, saat semua orang butuh pertolongan, saat itu tiba-tiba Al-Quran kepada kita menolong kita di tengah kesusahan itu. Kita dilindunginya dari panasnya matahari. Kita diselamatkannya dari huru-hara hari kiamat, dari huru-hara padang mahsyar, hingga kita merasakan ketenangan. Belum lagi apa yang didapatkan oleh orang tua kita karena kita menghafalkan Al-Quran. Bayangkan saat kita bangga sekali melihat orang tua kita mendapatkan jubah mahkota kemuliaan karena kita anaknya menghafalkan Al-Quran 30 juz lillahi ta'ala, kita menghafalkannya. Maka lihatlah ekspresi kebahagiaan mereka. Betapa bahagia, senangnya mereka mempunyai anak seperti kita yang dengan kita, kemudian kita, orang tua kita mendapatkan keselamatan. Bayangkan kondisi-kondisi itu. Bayangkan saat kita diundang ke depan oleh Allah Taala di hadapan seluruh manusia. Kemudian kita disuruh membaca Al-Quran di hadapan seluruh manusia. Dan derajat kita terus dinaikkan sesuai dengan ayat Al-Quran yang kita baca. Semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca, maka semakin tinggi derajat kita. Bayangkan semua orang melongo melihat betapa tingginya derajat kita. Bisa rahasiakan sahabat, apa yang kita dapatkan saat kita sudah selesai menghafalkan Al-Quran. Hingga perasaan bosan tadi lama-lama akan hilang. Atau bukan lama-lama, akan saat itu juga hilang. Lagi nanti di surga kita mendapatkan derajat yang tinggi. Al-Quran Al-Karim. Maka sahabat, kita harus mempersering, membayangkan, memvisualisasikan, menggambarkan apa yang akan kita dapatkan ini saat mulai datang perasaan bosan. Insya Allah akan cepat hilang. Akan cepat hilang perasaan bosan itu. Nah yang kelima sahabat, kalau sudah mulai datang perasaan bosan ini, maka kita bertemanlah, bergaullah dengan mereka yang semangat. Untuk apa? Untuk kita ketularan semangatnya. Untuk kita ketularan semangatnya. Nah jangan kalau udah bosan ngumpul sama yang bosan juga. Aduh, selesailah itu. Bosan ketemu bosan, ya bosannya memuncak nantinya. Ya udah, aduh bosan banget nih di pesantren ini, ngapal Quran terus. Iya nih kata teman kita, memang bener, aduh pagi siang, sore, malam, subuh sampai ngapal Quran terus. Sampai sebelum subuh juga, aduh ini terus dipegang, ya Allah. Kapankah semua penderitaan ini berakhir? Kapankah ini semua berlalu? Kita ngobrol sama yang kayak gini, apa yang akan terjadi? Ya akan meledak itu perasaan bosan. Jenuh itu akan meledak jadinya. Bukan hilang, membesar. Sampai meledak bahkan. Kalau kita kayak gini, jangan diturutkan atau jangan ketemu dengan orang yang juga bosen. Yes, kalau nafsu kita sih pengennya kayak gitu kan, ya kita curhat nyambung gitu. Kita curhat kayak gini, kita pengennya teman curhat kita ya mendengarkan dan mengapresiasi apa yang kita curhatkan, itu mengiyakan, mengamini. Kita pengennya kayak gitu kan ya. Tapi kalau kayak gini kondisinya, nafsu kita pengen kayak gitu ya akan menghancurkan cita-cita kita. Nah, kalau sudah kayak gini, apa yang kita lakukan? Bertemanlah dengan mereka yang semangat. Bertemanlah dengan mereka yang semangat. Enggak, kalau kita lagi bosan kayak gini, ke teman yang semangat apa? Kita melihat dia semangat merojaah, kita deketin dia, kita lihat dia, semangat dia untuk nambah hafalan. Pokoknya kayak gimana dia nggak peduli, pokoknya tetap terus dilakukan aktivitas tadi itu. Kita ngomong bahkan, aduh bosan, santai aja, teruskanlah bro, cita-cita kita, katanya dia gitu kan. Maka lama-lama kita akan ketularan juga. Tapi asal jangan kitanya ngomong bosan terus sama dia, ada dia nanti malah ketularan virus negatif dari kita. Temenin yang semangat, maka kita akan ketularan juga. Karena Rasulullah sudah jelas sekali mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seorang akan mengikuti kebiasaan orang teman dekatnya. Kalau teman kita dekat kita benar, ya benar juga kita. Kalau teman kita dekat kita nggak benar, ya nggak benar juga kita jadinya.
Nah, kalau kita pengen bener, kita pengen hilang perasaan bosan tadi, deketin orang yang memang gak bosan, orang yang semangat. Nah, insya Allah nular semangatnya ke kita. Ini yang kelima, sahabat. Nah, yang keenam, masih ada kaitannya nomor 5 juga. Kita minta nasihat lah dengan orang yang berpengalaman. Minta nasihat lah dengan orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman ngafal, orang yang sudah menjalani hafalan Al-Quran ini bertahun-tahun. Ya, udah tahu bener lah dia lika-likunya. Bagaimana cara mengatasi kayak gini, kayak gitu. Atau yang paling dekat dengan kita, ya kita konsultasi dengan guru kita. Sampaikan kepada mereka apa yang sedang kita rasakan saat itu. Jangan disimpan sendirian, sahabat. Tapi kita tadi curhatnya harus kepada orang yang tepat. Kalau kita curhatnya kepada orang yang nggak tepat, yang sama-sama bosan, yang ada nanti perasaan bosannya tambah meledak. Karena dikompor-komporin lagi sama orang ini yang sama merasakan perasaan bosan seperti kita juga. Maka kita curhat kepada orang yang bisa memberikan solusi yang terbaik buat kita. Kalau kita misalnya tadi bosan karena fokus kita beralih, kita pengen sesuatu yang lain lagi, maka curhatlah kepada beliau. Apa yang sedang kita rasakan, fokus kita kayak gini. Maka mintalah nasihat agar beliau memberikan kita nasihat agar semangat terus kita menghafalkan Al-Quran. Agar kita bisa melewati tantangan lika-liku ini. Kita bisa melewati melewati tanjakan ini dengan baik. Mintalah nasihat kepada mereka, dengarkan apa yang mereka sampaikan kepada kita. Atau kalau kita nggak langsung dengarkan nasihat mereka, kita baca buku lah, baca buku motivasi, entah motivasi menghafal Quran atau motivasi diri kita. Atau kita membaca cerita perjalanan orang menghafal Al-Quran. Karena banyak sekali orang menghafal Al-Quran dengan penuh tantangan lika-liku. Ada banyak sekali buku-buku seperti itu. Nah, kita baca buku seperti itu, orang yang dengan keterbatasan fisik menghafalkan Al-Quran di usia yang sudah tua, di tengah kesibukan tapi bisa menghafalkan Al-Quran. Kita baca buku-buku kayak gini nih, agar perasaan bosan tadi ya kemudian lama-lama menjadi hilang. Maka baca cerita tadi itu, baca cerita orang, pengalaman orang yang menghafalkan Al-Quran. Ini yang kelima, minta nasihat, atau kita baca hadis-hadis yang memotivasi kita untuk menghafalkan Al-Quran, atau kita membaca cerita pengalaman orang menghafalkan Al-Quran, atau kita baca buku-buku motivasi. Nah, ini yang kelima, sahabat ya, kalau kita udah mulai perasaan bosan. Nah, yang keenam, untuk menghilangkan perasaan bosan dari dalam diri kita ini, kita ya, yang keenam adalah memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sekali lagi perasaan bosan ini datang dari nafsu syaitan untuk kita menjauh dari Allah. Maka perkuat dengan ibadah-ibadah yang lain nih agar hilang bisikan nafsu, godaan nafsu, bisikan syaitan ini. Perkuat zikir kita, perkuat sholat kita, perkuat sedekah kita, perkuat ibadah-ibadah yang lainnya, istighfar segala macam kita perkuat nih ya. Nah, insya Allah, karena memang menghafal Quran nggak bisa sendirian, perlu diperkuat oleh ibadah-ibadah yang lainnya, perlu diperkuat oleh amal-amal yang lainnya. Ini untuk menjadi kaki-kaki penguat. Kalau aku menghafal Quran kayak meja, maka untuk kaki-kaki penguatnya adalah ibadah. Nggak bisa kita ngafal Al-Quran tok, tapi kemudian ibadah kita lemes, nggak bisa. Yang bisa, yang menguatkan kita untuk terus menghafal Quran ya ibadah, zikir, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka semakin kuat kita ibadah, maka akan semakin kuat juga kita menghafalkan Al-Quran. Karena ini juga akan memperbesar iman dalam hati kita. Karena Al-Quran sangat terkait sekali dengan iman kita.
Maka semakin kita kuat ibadah, insya Allah, walaupun perasaan bosan tadi bagaimanapun menimpa kita, nggak akan menghentikan langkah kita untuk menghafalkan Al-Quran. Kita akan terus semangat menghafalkan kitabullah. Demikian dulu sahabat yang dapat saya sampaikan. Nah, semua tips tadi itu ada saya sampaikan di buku ini, Buku Alamu Ya Rahman. Silakan kalau pengen membaca atau pengen mengkaji menelah lebih lanjut, di buku ini ada di bagian belakangnya setelah cerita pengalaman saya menghafal Quran di buku ini, saya sampaikan ya, tips-tips bagaimana menghadapi perasaan bosan dalam hati kita. Saya tuliskan dalam judul atau bab kondisi spesial. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.